Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan suku, bahasa, ras, termasuk agama berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Namun, akibat kemajemukan ini, Indonesia sangat berpotensi terjadinya perpecahan, khususnya dalam perbedaan keyakinan. Pada dasarnya, perpecahan terjadi karena mindset primordialisme yang ditanamkan sejak awal. Akhirnya, muncul masalah serius yang kita kenal dengan intoleransi. Intoleransi merupakan masalah yang dihadapi seluruh belahan negara dunia, termasuk Indonesia. Hingga sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang sadar maupun tidak sadar sudah melakukan intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda dengan mereka. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Dengan aksi demo penolakan pembangunan gereja Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria berbaju hitam memasuki zona merah tepatnya di kawasan Blok Kamar A, Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Banyak masyarakat meyakini bahwa agama mereka paling benar. Selain itu, banyak juga terdapat kos-kosan yang hanya menerima anak kos dengan latar belakang agama yang sama dengan si pemilik kos. Apakah ada alasan yang rasional di baliknya? Atau ini hanyalah tindakan intoleran yang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh masyarakat? Untuk mengetahui hal itu, kami melakukan wawancara kepada masyarakat atau mahasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Kalau merasa paling benar mungkin ya karena memang dari kecil atau dari sejak lahir memang sudah ditanamkan sama keluarga kalau memang kita harus menganut agama itu dan memang harus mengikuti alurnya gitu aja sih. Karena memang udah dari keluarga, dari lahir. Yang pertama itu kan faktor kita dididik dari kecil lah ya kan Kak, dari sejak dini ya kan, yang pasti itu dari kecil udah tertanam lah di hati kita ya kan Kak, jadi kita merasa unggul, oh agama kita ini lebih unggul daripada agama orang itu, karena kan dari awal, dari kecil, dari kita sejak lahir itu kan udah dididik sama orang tua kita, sama lingkungan sekitar kita, kalau agama kita ini kayak gini, kita karena kan dididiknya agama kita bukan agama sebelah gitu Kak, itu sih dari aku. Kalau menurut kakak sendiri, umat apapun yang masuk ke tempat ibadah orang lain itu selagi dia nggak mengganggu, dia nggak masalah gitu. Selagi dia nggak mengacaukan kegiatan ibadah orang lain, ya nggak masalah. Boleh-boleh aja kok. Kalau menurut saya pribadi, seorang muslim yang memasuki tempat ibadah, apalagi itu gereja ya, menurut saya itu hal yang biasa aja ya, tidak perlu dimasalahkan. Karena kan kita walaupun berbeda agama, kita tetap harus saling menghargai ya gitu. Sebaliknya juga umat Kristiani yang memasuki masjid juga tidak masalah sih menurut saya. Karena menurut saya di Indonesia ini tingkat literasinya itu sangat rendah ya. Sehingga terlalu membeda-bedakan gitu agama satu sama agama yang lainnya gitu. Baik, menurut pendapat saya kan Kak, di bulan ini kan apa sih namanya, termasuk dari Islam kan, bulan puasa. Sebagai contohnya kita umat beragama Kristen itu kita harus saling menghormati lah, saling menjaga perasaannya. Seperti contohnya itu kalau di dalam kelas kita biasakan diri kita tidak memakan makanan apa gitu kan, minum, jangan bawa makanan ke kelas lah, supaya kita bisa saling menghargai antar agama lain gitu. Terutama buat kita nih mahasiswa kan, apalagi kita berbaur dengan banyak teman yang berbeda agama. Kita juga harus menjaga toleransi, harus saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lainnya gitu. Harus tetap kompak gitu kan. Bagus, biasa aja. Nggak ada perbedaan lingkungan, kita saling saling berbaur. Kita kepingin, terkadang kan suka ada kita ini manggil ustaz, jadi kalau dia campur jadi kan nggak nyaman. Jadi ini kayak gini kan bulan Ramadan, jadi sama-sama kita ini nggak ada maksudnya untuk beda-bedakan, nggak ada. Karena
Yang nggak non-muslim nggak mungkin disuruh pakai jilbab, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga justru menjaga supaya rukun. Jangan pula nanti kalau campur berantem anak kosnya beda agama, jadi masalah. Karena mungkin menyelesaikannya nanti di sini kalau anak kos berantem, menyelesaikannya mungkin kan kita acuannya ke hukum Islam, nanti ada yang nggak terima, lebih repot kan. Masih zamankah intoleran? Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang perbedaan, haruslah kita melakukan tindakan toleransi kepada seluruh umat manusia. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan seperti yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Sejatinya, seluruh umat beragama mengajarkan untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Ketiga, menjaga perpecahan akibat perbedaan menjadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa ini. Keempat, menghormati pendapat orang lain dan tidak mendiskriminasikan suku, agama, dan ras dalam pergaulan sebagai contoh siap toleransi. Kelima, membuka pikiran untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia diciptakan dan memiliki perbedaan dengan segala keunikannya? Terlebih kita sebagai bangsa negara Indonesia yang memiliki banyak perbedaan khususnya keyakinan, maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat dan tanpa jarak. Masih zamankah intoleran?